Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihi khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini, pemirsa semuanya, saya bisa sharing untuk menyampaikan ya berkaitan dengan hukum ya, khususnya adalah hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia namun tidak jauh dari mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, yaitu berkenaan dengan berlakunya kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia, yang mana kesempatan kali ini pemirsa saya akan menyampaikan mengenai hibah dan waris. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, berkenaan dengan hibah itu berbeda dengan waris. Kalau hibah kemudian pemberi hibah itu memberikan hibah kepada orang yang bersangkutan yang mau diberi hibah itu pada saat masih hidup. Jadi hibah dilakukan pada saat masih hidup. Namun ini yang menjadi catatan penting bagi kita umat Islam adalah di Indonesia pada umumnya yang masih hidup kemudian memberikan hibah keseluruhan. Harta yang dimiliki keseluruhan dihibahkan kepada seseorang. Dihabis-habiskan, bukan hanya untuk dirinya sendiri saja. Padahal aturannya hibah itu maksimal sepertiga. Jadi tidak boleh melebihi dari sepertiga. Artinya boleh hibah, tapi maksimal itu cuma sepertiga. Jadi sisanya untuk yang memberi hibah, jadi jangan semuanya diberikan. Nanti kalau ada sisa harta, misal yang memberi hibah ini kemudian meninggal, ada sisa harta, nanti hukum warislah yang akan berlaku. Jadi jangan khawatir. Nah, di masyarakat kita pemirsa yang sudah mengenal hibah kemudian masih hidup sudah membagikan seluruh hartanya. Padahal kita hidup ini tidak tahu sampai kapan, kemudian kita hidup ini masih membutuhkan biaya hidup, biaya kesehatan yang tidak sedikit. Artinya apa? Harus disisakan di situ. Untuk inilah hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh memberikan hibah keseluruhan, tapi hibah itu hanya maksimal sepertiga. Artinya apa di sini? Hikmahnya bahwa bisa jadi pemberi hibah juga ingin ya kan ya, memberikan hartanya kepada seseorang, namun ada batasannya, yaitu maksimal sepertiga. Nah, kemudian harta yang masih ada ini nanti bisa digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisa jadi untuk infak, sodakoh, ya, umroh dan ibadah haji, ya, itu pun membutuhkan harta. Untuk itu harus disisakan untuk dirinya. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa tidak sedikit persoalan hukum, ya, khususnya di sini di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang itu menangani beberapa persoalan yang mengenai hibah, yaitu pembatalan hibah. Artinya apa? Sudah diberi hibah kemudian sudah terlanjur balik nama kepada yang diberi hibah, namun kemudian yang diberi hibah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban pemberi hibahnya. Nah, di sini kemudian menimbulkan permasalahan hukum, bahkan sampai berperkara sampai Mahkamah Agung. Nah, artinya ini kan tidak mau kan kemudian ada menimbulkan persoalan di berikutnya, karena jelas dalam kompilasi hukum Islam ya, itu berkaitan dengan buku 2, berkaitan dengan waris, bahwa hibah pun dibatasi maksimal cuman sepertiga, dan sepertiga itu sudah dianggap banyak kan gitu, karena tidak boleh keseluruhan ya, karena masih hidup pemberi hibah. Ya, jadi yang namanya hibah jangan sampai di masyarakat kita rancu dengan waris. Kadang orangnya masih hidup kemudian disebut itu menerima harta waris kan begitu ya. Padahal waris itu syaratnya harus ada kematian. Jadi begitu ada kematian itu ada waris. Nah, ini penting di dalam masyarakat kita ini harus yang namanya diatur hibah ya. Hibah dalam hukum maksimal sepertiga, namun kadang manusia ini melebihi, semuanya diberikan, harta satu-satunya, rumah tanah itu cuma satu-satunya diberikan ke semuanya. Nah, akhirnya ada sampai sengketa mulai dari pengadilan agama ya, kemudian banding sampai pengadilan tinggi agama, kemudian sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian eksekusi terhadap
pembatalan hibah. Itu ada kasus seperti itu. Nah, itu akan memakan waktu, tenaga, pikiran ya. Ya karena hibah tadi ya dibatalkan. Pemberi hibah pun juga merasa kecewa ya karena sudah diberi hibah, ternyata yang diberi hibah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati atau dalam perjanjian telah ada, kan begitu ya. Yang diberi hibah pun tidak dia mentang-mentang karena sudah balik nama ini, di sertifikat sudah nama saya, kan begitu ya, padahal dapat dibatalkan hibah itu. Nah, ini makanya kemudian untuk mengantisipasi itu kita kiranya pemirsa ya mentaati aturan hukum itu akan lebih baik karena sudah diatur hibah itu maksimal sepertiga, artinya kita mentaati akan hal itu ya, karena apa? Kita memikirkan juga diri si pemberi hibah itu. Artinya apa pemirsa? Saya kesimpulan kali ini ya yang perlu saya sampaikan bahwa hibah itu ada batasannya, maksimal cuma sepertiga dari harta yang kita miliki, tidak boleh keseluruhan untuk melindungi diri pemberi hibah juga. Kemudian mengenai waris, nanti waris itu akan ada sendiri pembagian harta waris kalau yang memiliki harta itu telah meninggal, artinya ada kematian. Nah, jadi kita tidak usah khawatir ya, nanti kalau masih hidup ini boleh hibah tapi ada maksimalnya. Nanti kalau kita meninggal kok harta masih sisa, maka hukum warislah yang akan bertindak. Mungkin itu pemirsa yang sedikit ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada hal-hal yang kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Nasrul minallah wa dzul qarib. Babasiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.